Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi bersama dengan saya Bribda Dea Raditya atau bisa disebut Bang Adit. Ya, kembali lagi di Mahameru Podcast. Nah, hari ini aku duwe tamu spesial rek. Jauh-jauh dari Pantura. Dari berasal dari kota Budak. Udah tahu Budak mana? Bener, Gresik. Nah, sekarang saya bertemu dengan Kanit Kamsel Salantas Polres Gresik. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ya. Salam presisi. Salam presisi. Semangat. Nah, Mas, ya? Komandan, Ya. Boleh perkenalan dulu? Oke. Boleh. Bang Adit ya? Iya, Bang Adit. Lagi viral nih yang suaranya itu ya. Ya. Sangat luar biasa, Mas Radit atau Bang Adit. Abang Adit. Bang Adit ya selalu mengisi di sosmed Satlantas Polres Gresik. Ya, perkenalan dulu Bang Adit ya. Saya Pak Kanit Kamsel Ibda Andreas Wianggoro. Saya dari Satlantas Polres Gresik ya, datang dalam acara podcast Mahameru ini dalam tema kita memberikan tema pemilihan medium konten video yaitu sebagai alat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Jadi komunikasi yang efektif kita adalah melalui media sosial. Langsung bisa mencapai masyarakat dengan cepat dan luas. Oh, berarti intinya itu media sosial sebagai alat sosialisasi untuk tertib berlalu lintas gitu, Komandan. Betul. Ini masyarakat kan apalagi di kaula muda usia produktif kan banyak memanfaatkan media sosial ya. Konten-konten yang menarik banyak mereka lihat. Iya, betul sekali. Karena di era zaman sekarang memang media sosial itu digunakan untuk gampang sekali diakses. Tiap hari pun kita pegang HP yang dilihat cuma paling TikTok, Instagram, YouTube. Mungkin dari TikTok, Instagram, YouTube itu kita bisa memberikan sosialisasi untuk tertib berlalu lintas. Nah, Komandan, itu kan tujuan tadi media sosial sebagai alat untuk sosialisasi tertib berlalu lintas. Emang untuk angka kesadaran berlalu lintas di wilayah Gresik untuk sementara ini gimana, Komandan, bisa jelaskan? Oke, saat ini di wilayah Gresik ya khususnya angka kesadaran masyarakat masih kurang ya. Makanya dari situ kita dari Satlantas Polres Gresik bergerak, kita mencari solusi yang tepat agar kita bisa memberikan edukasi untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan bisa meluas. Nah, salah satunya akhirnya kita memilih salah satu yang melalui media sosial ya. Kita bikin konten, postingan yang kita bikin yang menarik lah, bisa dilihat masyarakat. Salah satunya selain untuk memberikan himbauan kesadaran berlalu lintas, juga kita memberikan edukasi tentang keselamatan dan tata tertib berlalu lintas. Nah, sebelum mengarah ke kontennya mungkin yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Gresik, saya mau tanya dulu, Komandan. Emang yang membuat masyarakat Gresik itu masih rendah tertib berlalu lintas itu apa, Komandan? Dasarnya? Oke, mungkin salah satunya ya, mungkin masih belum minimnya ya pemahaman tentang aturan lalu lintas ya. Minimnya pengetahuan tentang arti dalam istilah rambu-rambu lalu lintas, dan juga mungkin masih banyaknya yang kurang memahami juga istilah tentang safety riding ya, cara berkendara yang aman. Nah, itu perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal dan lebih memahami tentang aturan. Karena apa? Keselamatan ini adalah bagian terpenting dari tujuan kita untuk menjaga warga khususnya Kota Gresik. Keselamatan adalah sebagai kebutuhan, bukan sebagai tambahan atau yang lain. Ini yang paling utama ya. Keselamatan adalah yang paling utama yang harus kita prioritaskan. Karena apa? Kejadian kecelakaan meninggal juga sebagai penyebab faktor kita angka kemiskinan akan bertambah. Karena tulang punggung keluarga adalah salah satunya adalah ayah ya, orang tua ya. Apalagi kehilangan orang tua, apalagi tulang punggung akan menyebabkan perekonomian akan semakin berkurang.
dan itu akan menyebabkan juga kasihan sebagai tulang punggung keluarga tidak ada yang bisa mencari nafkah. Ya, betul sekali. Nah, sobat lantas yang ada di wilayah Gresik, terutama lo yo, ayolah tertib berlalu lintas. Ojo sampai awakmu kecelakaan. Seenak mangan sego. Mangan sego seenak. Di rumah sakit dah enak. Pesan dari Kanit Kamsel tadi, tertib berlalu lintas. Nah, Komandan, saya mau tanya juga nih. Berarti untuk kesadaran lalu lintas di Gresik masih rendah. Terus untuk angka kecelakaannya sendiri itu gimana, Komandan? Oke, untuk angka kecelakaan kita dari data Laka Lantas, kita kemarin dari Maret minggu pertama kita ada kejadian 21 kejadian laka lantas ya. Wih, di bulan Maret lumayan ya. Banyak ya, lumayan banyak. Oke, kemarin kita dari Satlantas Polres Gresik kita melaksanakan yang namanya Operasi Keselamatan Semeru 2024 ya, yang mana kita dilibatkan pada keselamatan berlalu lintas. Ya, salah satunya adalah menekan angka laka lantas agar masyarakat lebih tertib pada peraturan lalu lintas dan mengurangi pelanggaran lalu lintas. Nah, terus Mas Radit, salah satu upaya yang dalam operasi keselamatan lalu lintas yang kemarin kita laksanakan 14 hari ya, terakhir hari Minggu kemarin ya. Alhamdulillah kita dari Satlantas Polres Gresik bisa mengurangi angka kejadian laka lantas ya. Alhamdulillah kemarin berarti ya. Ya, di minggu kedua di bulan Maret alhamdulillah angkanya turun di sekitaran 17 kejadian. Jadi angkanya kita turun 19% ya dalam operasi itu, karena alhamdulillah dari himbauan kita dan juga atensi dari Pak Dirlantas, kita harus menekan laka lantas terutama kita di preventif, terutama kita utamakan adalah pencegahan dan edukasi. Ya. Makanya dari situ di segi preventif kita selalu bekerja sama dengan media ya, platform-platform yang ada, termasuk kita juga melakukan siaran radio kemarin di Suara Giri FM. Kita melakukan brosur kampanye keselamatan. Nah, salah satunya juga program dari Pak Dirlantas kemarin dulu ya sudah sampai sekarang kita laksanakan, yaitu namanya program Mahameru Lantas, yaitu mewujudkan harmoni masyarakat yang empati, responsif, dan unggul dalam berlalu lintas. Nah, itu salah satu programnya Mas Radit. Di situ kita termasuk ada 3 bagian dari program Mahameru Lantas. Implementasinya salah satunya adalah Tantu Pagelaran, terus Ruatan Lantas, dan Kasada Lantas. Nah, salah satunya kita selalu melaksanakan Tantu Pagelaran. Kita datang, kita memberikan pembimbingan penyuluhan kepada masyarakat, kita memberikan edukasi, termasuk kita pendekatan ke sekolah-sekolah ya. Salah satunya adalah Police Go to School ya. Kita selalu mendatangi ke sekolah-sekolah memberikan edukasi kepada adik-adik kita yang di sekolah. Jadi kita harus dari hulu ke hilir ya. Dari awal sekolah ini adalah pembelajaran dari adik-adik kita agar bahwasanya mereka sadar berlalu lintas. Ya, kalau dari awal kita canangkan untuk tertib berlalu lintas, ini akan menjadi membentuk karakter mereka agar lebih tertib berlalu lintas, karena ada nyawa yang mereka pertaruhkan di jalan. Jadi kita harus lebih menekan kepada mereka, bukan asal menggunakan sepeda aja, tapi mereka harus tahu peraturan dan ketentuan yang harus ditaati. Nah, sobat lantas, bagi yang masih sekolah, yang umurnya masih belum mencukupi Komandan ya? Yeah. Ojo sekali-sekali numpak sepeda motor di jalan raya. Iku wis termasuk melanggar Komandan ya? Iya, minimal 17 tahun. Minimal 17 harus tahun. SIM. Wis duwe SIM kuduan. Nah, sing urung duwe SIM, wis umure wis 17 tahun, wis memenuhi persyaratan. Ayo iki ngene SIM ben awakmu oleh ndek jalan. Kecuali SIM itu termasuk salah satu syarat administrasi untuk berkendara Komandan ya. Nah, syarat administrasi nanti lain apa-apa di dalan, kita dari pihak kepolisian bisa menangani dari umpamanya mungkin dari korban itu pingsan, kan kita bisa menghubungi alamatnya sesuai dengan SIM gitu Komandan ya. Iya, betul. Nah, dan itu salah satu syarat administrasi SIM. Nah, Komandan, berarti kebanyakan angka kecelakaan di Gresik itu dari usia produktif kalau anak-anak sekolah berarti itu Komandan. Betul.
Saat ini data yang kami miliki memang saat ini data kecelakaan yang paling tinggi pada anak usia produktif ya. Anak muda sekarang kan memang ya masih jiwa egonya kan masih tinggi-tingginya Bang Radit. Ya kan? Wah, mungkin menunjukkan ya, jati dirinya kadang-kadang seperti itu. Nah, itu yang bukan kita harapkan. Kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ya, marilah kita dalam program Pak Dirlantas itu kita harus berempati. Dalam arti kita juga merasakan dengan pengendara yang lain. Dalam arti kita ini seperti ini, misalnya menggunakan knalpot tidak sesuai spektek ya, seperti ini. Ini membuat nyaman nggak sekitaran kita, tetangga kita, dengan teman kita, sebelah kita waktu lampu merah, ya kan? Bukan hanya karena kita egonya aja yang tinggi, tapi akhirnya bisa merugikan orang lain, ya kan? Nah, itu harus kita tumbuhkan berempati. Oh ya, kita orang Jawa kan memiliki teplos liro ya. Iya, betul. Unggah ungguh. Nah, kita namanya orang Jawa, sungkan sama ada orang yang lebih tua, apalagi punya sakit kan, apalagi jantung kan sangat membahayakan. Ya, saya menghimbau kepada anak-anak muda, tolong mari kita jaga etika dalam berlalu lintas. Kita berempati dengan pengendara yang lain. Ya, kalau kita jatuh atau ada sesuatu, siapa yang kalau nggak menolong kalau nggak pengendara lain? Makanya kita harus juga ikut merasakan dan menjaga perasaan mereka. Berarti betul sekali Komandan. Jadi maksud Komandan tadi itu kita sebagai pengendara, kita bukan hanya kita saja yang mengendarai kendaraan di jalan raya Komandan ya. Jadi kita itu harus saling menghormati sesama pengendara jalan raya tersebut. Nah, kembali tadi Komandan, sosialisasi ke sekolah-sekolah itu biasanya diawali dari SD kah, SMP kah, atau SMA kah? Apa itu? Oke, terima kasih. Kita di sosialisasi di sekolah, kita selalu semua sekolah ya, dari SD, tingkat SMP sampai tingkat SMA. Kita selalu memberikan edukasi, kita kerjasama koordinasi dengan kepala sekolah dan mereka alhamdulillah welcome, memberikan ruang untuk kita. Malah senang sekali mereka hadir dan antusias. Anak-anak sangat luar biasa, apalagi anak-anak SD kan paling seneng ada Pak Polisi. Pak, saya tanya cita-citanya, banyak juga yang pengen jadi Pak Polisi kayak Bang Adit mungkin. Besok pengen jadi kayak Bang Adit mungkin. Amin, gitu aja. Lagi viral ini di Gresik ya, selalu memberikan himbauan di sosmed Satlantas Kasih Gresik ya. Terus termasuk saya juga memberikan penekanan juga terkait untuk penggunaan sepeda listrik ya. Ya, terutama Bang Adit ya, yang saat ini sedang rame-ramenya ya. Memang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 sudah dijelaskan ya, sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya. Saya sudah melakukan penekanan dan kerjasama dengan sekolahan agar memberikan sosialisasi dan edukasi, dan juga untuk bagi yang membawa kendaraan listrik agar dapatnya sekolah memberikan semacam peringatan dan juga memanggil orang tuanya ya, agar bisa memberikan wawasan ya, bahwasanya kasihan anak-anak kita lepas di jalanan karena sangat membahayakan nyawa mereka ya. Kita sayang anak-anak kita ya, jangan hanya karena kita sayang waktunya, efisiennya ya, tapi mereka masih belum paham dan sangat membahayakan, belum mengerti aturan di jalan, cara berbelok, keriting, putar balik. Banyak sekali ya, komentar-komentar di akun kita terkait sepeda listrik yang sangat meresahkan. Jadinya saya memberikan sosialisasi dari dulu dari sekolahan, dan alhamdulillah dari Dinas Pendidikan juga mendukung dengan memberikan edaran untuk sekolah-sekolah agar dapatnya yang menggunakan sepeda listrik anak-anak kita, adik kita tidak diperkenankan dulu ya. Karena kalau menurut pasal juga dalam Permen Hub Nomor 45 Tahun 2020 juga dijelaskan di pasal 4-nya juga kan umur minimal memang 12 tahun ya. 12 tahun. Itu pun 12 tahun sampai 15 tahun harus didampingi orang dewasa. Ya, jangan biarkan mereka anak-anak kita menjadi korban di jalanan. Ya, memang komentar-komentar netizen, rincang-rincang yang ada di sosial media, banyak sekali yang berkomentar bahwa sepeda listrik yang ada di jalan raya itu sangat mengganggu, apalagi yang mengendarai itu masih anak-anak di bawah umur. Contohnya masih anak SD. Mereka belum tahu untuk ini waktunya untuk menyeberang, ini waktunya ini rambu-rambu apa, mungkin untuk masalah pengetahuan masalah lalu lintas masih minim. Nah, Komandan, kita kembali ke tema media sosial sebagai sosialisasi agar tertib berlalu lintas. Nah, gerakan apa yang dilakukan Satlantas Polres Gresik? Oh ya.
Ini saya pengen tahu nih gebrakan yang dilakukan Satlantas Polres Gresik dalam memahami agar masyarakat itu tertib berlalu lintas melalui sosial media. Apa kemudian? Oh, gebrakan, iya. Nggak gebrak meja ini ya? Oh, bukan, maksudnya gebrakan itu benar, cuma biar itu kontennya masuk ke upaya yang dilakukan. Soul jiwanya masyarakat Gresik. Betul. Terima kasih Bang Adit. Ya, memang selain kita menyampaikan himbauan melalui di jalan dan juga memberikan spanduk himbauan keselamatan, brosur dan juga sosialisasi di sekolah, kita Polres Gresik juga memiliki program kita adalah melalui sosial media ya. Yang pertama kita ada namanya healing. Itu namanya himbauan keliling. Oh, saya kira healing itu healing liburan kemudian. Nanti masyarakat diajak liburan sama Pak Polisi asik liburan gratis gitu. Healing itu kita adalah himbauan keliling. Oh, himbauan keliling. Oke. Bukan healing kita liburan ke Bali atau ke Lombok. Ya siapa tahu masyarakat tahunya wah diajak healing Pak Polisi enak gitu. Ya. Padahal Pak Polisinya nggak ada libur sama sekali ini. Ya, kita di sini adalah kegiatan healing ini adalah kita memberikan himbauan keliling, ya. Di sana kita menerima komentar dari masyarakat terkait maraknya banyaknya pelanggaran Pak, yang melanggar arus, melawan arus Pak, ya, di sekitar sini. Kita datangi di sana, ya. Kita datang, kita patroli menggunakan mobil dinas patroli Satlantas. Di situ kita melakukan tindakan, yaitu berupa dengan memberikan himbauan dan teguran. Jadi masyarakat yang melanggar, yang kelihatan secara kasat mata, kita berikan himbauan dan kita berikan pengertian dan edukasi bahwasanya itu sangat membahayakan. Jadi kita datang langsung ke lokasi, kita memberikan tindakan berupa himbauan secara langsung dan juga teguran secara langsung di sana. Jadi masyarakat agar mereka lebih sadar. Dan memiliki istilahnya sungkan lah. Ada Pak Polisi, bukan hanya ada Pak Polisi aja, biar mereka juga paham bahwasanya ini melanggar rambu-rambu, melawan arus, sangat membahayakan. Jadi awal dari kecelakaan lalu lintas itu adalah karena adanya pelanggaran lalu lintas, Bang Adit. Ya. Komandan, saya mau bertanya ini, pelanggaran yang paling banyak dilakukan waktu ada giat healing, himbauan keliling. Waktu kegiatan healing yang paling banyak yang dilakukan itu ya satu, pelanggaran yang tidak menggunakan helm, ya, karena mereka dengan berbagai macam alasan lah, dekat Pak rumahnya situ, dekat Pak ini loh Pak ke sana, ini loh Pak mengantar ini, ya dah. Yang namanya juga kalender apes kan kita nggak tahu, nggak ada di dalam kalender hari apes itu kan Mas Radit, meskipun kita jalan 3 meter, 4 meter terus tiba-tiba dari atas kejatuhan ranting. Nah ya kan, atau dahan pohon yang tambah lebih berat lagi, siapa yang akhirnya yang rugi, ya kan. Kadang kita terlalu mengentengkan ya, alah sini sana cadang ya, padahal dekat, tapi resiko di jalan kita nggak tahu, hari apes kita juga nggak tahu, ya kan. Emang betul dan masyarakat itu kalau kita lagi patroli mungkin ya, patroli itu tidak pakai helm, alasannya tetap itu alasan paling umum. Rumah saya deket Pak, cuma situ. Coba nanti kalau disuruh jalan ambil, mau apa enggak gitu udah. Kembali. Bingung mesti. Udah Pak kalau jalan mesti jauh, mesti gitu komandan. Ya, makanya rekan-rekan, sobat lantas, dekat maupun jauh tetaplah menggunakan helm, terutama helm SNI komandan ya. SNI lah. Kalau helm kayak cibok ya lah enggak komandan. Itu cuma syarat aja, nggak ada safety-nya. Mungkin terus banyak lagi helm proyek dipakai di jalan raya itu boleh apa enggak komandan? Ya itu helm yang diperbolehkan adalah yang helm berstandar SNI, ya. Jadi itu lebih safety dari produknya perusahaan yang sudah diuji melalui beberapa pengujian jadi lebih aman yang berstandar SNI. Kita sarankan untuk helm itu harus wajib yang ber-SNI. Berarti helm proyek itu nggak boleh kemudian dipakai di jalan raya ya? Khusus untuk di area kawasan industri aja, perusahaan-perusahaan itu aja helm proyek, iya kan? Iya betul, memang dikhususkan untuk daerah-daerah industri, proyek pabrik gitu kan, baru helm proyek. Masa
masa di proyek pakai helm di jalan raya enggak pakai helmnya malu kemudian dia malu lah masa aturan pimpinan yang di perusahaan dia taati kalau aturan di jalan raya padahal itu untuk sama-sama kepentingan untuk keselamatan mereka sendiri. Itu bagi sobat lantas inilah kata-kata yang diujarkan oleh Pak Andre Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik. Jadi harus tetap menggunakan helm jauh maupun dekat. Nah, Komandan, kita kembali lagi ke media sosial sebagai alat sosialisasi buat kesadaran lalu lintas. Nah, tadi healing. Ada lagi nggak, Komandan? Oh, ada. Apa? Kita di Satlantas Polres Gresik juga membuat program itu yang namanya Lantaspedia. Lantaspedia. Kalau tahu Bang Adit, ya. Nah, saya nggak jauh orangnya dari sini kelihatannya, ya. Itu namanya. Nah, itu Lantaspedia adalah sebagai kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengertian tentang lalu lintas dan rambu-rambu. Itu adalah kita sederhana, kita buat secara sederhana, efektif, dan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat ya tentang arti rambu-rambu, tentang seperti arti marka jalan, pengertian tentang lalu lintas. Sederhana tapi masyarakat bisa memahami, oh seperti ini. Di satu sisi kita memberikan narasi dan juga kita memberikan dalam bentuk visual. Jadi masyarakat bisa memahami, oh gambaran seperti ini, oh marka jalan seperti ini, oh tandanya seperti ini. Jadi masyarakat kalau di jalan, akhirnya bisa paham. Nah, makanya dari program Lantaspedia ini kita dari Satlantas Polres Gresik agar tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat melalui platform media sosial kami agar masyarakat lebih paham dan wawasan semakin luas. Nah, berarti yang kedua itu Lantaspedia. Itu berisikan masalah kayak pengertian-pengertian yang seputar dengan lalu lintas kemarin ya. Iya. Nah, sobat lantas yang masih belum mengerti sebagian apa sih yang ada di dalam lalu lintas, istilah-istilah, bisa lihat di Instagramnya atau TikToknya namanya apa? Di FB-nya kami di TikTok di Satlantas Gresik. Nanti ada Lantaspedia. Silakan nanti klik atau dibuka di akun kami. Nanti bisa ketemu dengan siapa lagi Bang Adit. Bang Adit. Aduh, malu aku. Lagi dari artis. Jadi sobat lantas yang ada di masyarakat terutama di Gresik maupun di Jawa Timur, jikalau belum paham mengetahui seputar lalu lintas, bisa membuka platform Instagram, TikTok maupun Facebook ya, Facebooknya Satlantas Polres Gresik. Nah, Komandan, tadi kan ada yang pertama healing, yang kedua ada Lantaspedia. Nah, gebrakan apa lagi yang dilakukan anggota Satlantas Polres Gresik untuk mengangkat kesadaran jiwa untuk tetap berlalu lintas di media sosial? Ada lagi nggak, Komandan? Ada. Apa? Banyak sekali ini. Banyak sekali ya. Kita juga ada yang namanya memberikan edukasi melalui medsos kita, yaitu dengan program kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini, ya. Jadi di situ kita memberikan salah satunya pengertian atau edukasi, termasuk imbauan lalu lintas, dan juga kita memberikan nasihat juga kepada masyarakat. Selain itu juga kita bumbui dengan jok-jok ya, guyonan-guyonan ala Jawa Timuran ya, banyolan-banyolan ala Jawa Timuran. Jadi itu bisa memberi minat masyarakat ya. Wah, menarik daya minat masyarakat untuk melihat seperti apa. Dan kita memiliki peran di situ. Kita salah satu anggota kami adalah Pak Tio ya, menjadi ikon kami. Beliau luar biasa ya. Beliau selain sebagai panutan memiliki talent ya luar biasa, dan bisa menjadi memberikan nasihat, kata-katanya yang luar biasa yang dia kemas menjadi jok-jok yang guyonan yang sangat menarik untuk dilihat. Humoris gitu ya, sangat humoris. Jadi kita
tampilkan dalam kegiatan kita ini dalam kegiatan kata-kata hari ini ya, program kita kata-kata hari ini, kita tidak menampilkan polisi yang garang, yang tegas, yang sangat disegani. Nah, enggak, kita menghadirkan sosok yang humoris, lucu, dan juga memiliki kepiawaian joget juga. Nah, jadi ada jogetnya juga kemudian. Ada jogetnya. Terakhir dia tambah ikut jogetan kita. Tambah jogetan ya, tambah asik gitu. Tio, bisa nanti ketemu dengan beliau. Ibu-ibu ini banyak sekali yang suka itu. Berarti komentar-komentar di sosmednya Satlantas Berkrisi itu banyak komentar itu ibu gitu banyak, terutama. Sangat tertarik sekali dengan Pak Tio. Tertarik dengan apa? Bukan tertarik dengan orangnya ya, maksudnya dengan kontennya. Dengan kontennya. Yang lucu, jogetannya mungkin kemarin ya. Jogetannya juga. Terus kata-katanya, motivasi. Kata-kata hari ini ya kan, hati-hati seperti hati-hati jatuh di tikungan tapi lebih sakit ditikung teman. Seperti itu kata-katanya. Berarti umpamanya mencium aspal lebih sakit daripada mencium siapa yang nanya udah? Mencium istri udah. Iyalah. Lebih baik mencium istri daripada mencium aspal. Cintailah tanah air. Itu intinya. Jadi yang ketiga tadi kata-kata hari ini. Berarti kata-kata hari ini tuh juga yang pertama memberikan motivasi, guyonan. Jadi masyarakat untuk melihat maupun tertarik untuk melihat video itu kemudian ya. Jadi sangat berpengaruh untuk menyadarkan masyarakat untuk tetap berlalu lintas dengan. Jadi masyarakat Gresik itu terhibur, tidak hanya dengan apa kata-kata untuk perintah untuk larangan ini, jadi kan ada hiburannya kemudian ada tanda tawanya dari di situ kita masuk beliaunya gitu kemudian ya dari Pak Teo, beliaunya kita tampilkan yang lucu yang lucu kan? Sangat lucu itu kemudian ya lucu, memang beliau karakternya luar biasa ya, bisa menjiwai langsung Bang Adit ya itu. Berarti Pak Teo itu sangat mengena sekali kalau dia main salah satu di media sosial kita dalam acara kata-kata hari ini. Berarti kayak sekarang Pak Tio jadi ikoniknya Satlantas Berkrisi. Betul lah, ikoniknya Bang Adit dan Pak Tio nih. Luar biasa. Jadi tadi ada lagi apa udah cuma sementara itu? Sementara. Jadi sementara itu nanti ya insya Allah kita juga akan mengadakan kegiatan podcast juga Satlantas Berkrisi ya, podcast Ramadan ya. Podcast bertemakan Ramadan kemudian kita mengundang Pak Ustadz termasuk anggota yang mempunyai keterampilan atau mereka mempunyai wawasan tentang keagamaan. Kita mediasi, kita rangkul bersama-sama, kita memberikan himbauan melalui kajian tausiah atau himbauan-himbauan dan juga memberikan nasihat-nasihat yang baik tentang cara berkeselamatan. Karena tujuan kami di sini adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas ya. Karena ini adalah bagian dari operasi kemanusiaan juga. Karena angka kecelakaan lalu lintas memang masih tinggi ya. Kita risiko di jalan memang tinggi. Pembunuhan paling tinggi adalah kematian adalah kecelakaan lalu lintas, ini nomor 3 memang ya, selain dari jantung dan juga TBC dari data WHO. Makanya kita berupaya mengurangi angka kecelakaan dan syukur-syukur kita bisa zero accident. Makanya kita menghimbau pada seluruh warga masyarakat, mari kita menjaga keselamatan berlalu lintas, jadikan keselamatan ini sebagai kebutuhan ya, jangan mengutamakan kecepatan tapi utamakan keselamatan karena keluarga kita menunggu di rumah, apalagi sebentar lagi Lebaran ya? Idul Fitri ya. Kita pengen berkumpul dengan keluarga, kita pengen bertemu dengan sanak saudara, makanya kita harus benar-benar pertimbangkan, jangan utamakan kecepatan tapi utamakan keselamatan. Nah, ayo lo, siapa sing sobat lantas yang sering banter-banteran komandan berarti yo, tidak mengutamakan keselamatan, berarti kecepatan. Betul kata nih komandan, keselamatan itu lebih penting daripada kecepatan. Lapo banter-banter akhirnya tiba mlebu rumah sakit. Nah, warga iso riyoyoan. Ada iso riyoyoan, ada iso ketemu keluarga. Basi sing muda-muda yang ndak iso
ketemu pacare. Ya. Masa ketemu pacare di rumah sakit. Nah, gak keren. Gak keren belah. Nah, itu bagi sing muda, terutama muda-muda iki sing sering melanggar aturan. Ayo rek, utamakan keselamatan rek. Mau dari komandan bilang, angka kecelakaan itu berawal dari dia melanggar aturan lalu lintas. Nah, itu jadi udah sampai melanggar. Nah, jadi komandan, jadi tadi ada healing. Yang saya kira tadi diajak healing Pak Polisi ke pantai, ternyata bukan, himbauan keliling. Terus lantas pedia yang memberikan informasi seputaran bidang lalu lintas yang masyarakat mungkin masih belum tahu lah untuk menambah wawasan. Tiga kata-kata hari ini bersama Pak Theo yang sangat humoris. Nah, mungkin itu tadi sudah memberikan gebrakan dari Satlantas Polres Gresik untuk memberikan motivasi atau sosialisasi kepada masyarakat Gresik untuk tertib berlalu lintas. Nah, untuk mungkin komandan punya pesan-pesan untuk para warga Gresik yang masih mungkin nanti melihat podcast ini, komandan. Oke, terima kasih Bang Adit. Kami dari Satlantas Polres Gresik memberikan himbauan kepada warga Jawa Timur, khususnya Kota Gresik, warga Kota Gresik. Di bulan Ramadan ini, mari kita saling menjaga hati, menjaga pikiran, dan juga saling berempati kepada masyarakat, ya kan? Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Ya, mari kita cari pahala yang sebanyak-banyaknya. Apa yang kita lakukan semoga menjadi ladang pahala buat kita semua. Ini bagian dari ikhtiar kami dari Satlantas, khususnya di Lantas Polda Jatim, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kami menghimbau pada seluruh warga Jawa Timur, khususnya juga Kota Gresik, kita mari menjaga keselamatan dalam berkendara. Kita berempati dengan masyarakat pengendara yang lain. Jangan kita utamakan ego kita. Jangan sampai karena kelalaian dan ego kita menjadi musibah untuk orang yang lain. Ya, kita beretika. Mari kita menjaga keselamatan bersama. Jangan kita mau menangnya sendiri, ego kita utamakan di jalan, tapi berakibat merugikan orang lain. Ya, kita saling menolong, membantu warga masyarakat yang kesusahan. Kita lakukan kegiatan yang positif, apalagi di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahala kita. Ya, itu dari kami. Nah, itu pesan-pesan dari Pak Andri Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik rek. Intinya awakmu kudu sadar berlalu lintas ben selamat tinggi awake dhewe dan awake kabeh kemudian ya untuk masyarakat semua. Nah, di bulan suci Ramadan ini mungkin poso ra ya arek iki. Nah, poso lah mosok arep di kantor ninggok kiri sik isine mangan. Belok kiri yang kebernya itu kelihatan kaki semua itu ya. Es teh segera awan-awan jam 12 ngono komandan oleh nggih. Insyaallah puasa. Insyaallah puasa. Nah, ya teman-teman sahabat lantas puasa. Ya alhamdulillah puasa. Kurang berapa hari ini? Masih kurang 22 hari lagi ya. Sekitar gitu ya. Ini puasa ke-8 loh Bang Adit ya. Enggak kerasa ya. Tidak puasa, enggak terasa. Bentar lagi. Iya. Udah beberapa minggu udah mau menjelang Idul Fitri. 2 hari lagi ya, sekitaran itulah ya. Ayo tetap pertahankan puasa. Pertahankan puasa dan taati aturan lalu lintas. Jangan pertahankan pacarnya aja. Puasanya harus dipertahankan ya. Betul komandan. Masa pacarnya ditaati terus peraturan lalu lintas enggak diataati. Lebih keren taati aturan lalu lintas komandan ya. Biar nanti bisa insya Allah kalau kan menikahi kan berarti kita aman, kita berawal dari taat berlalu lintas dan kita nanti bisa selamat sampai tujuan. Cita-cita pun kita bisa tersampaikan. Kalau kita taati aturan lalu lintas berarti kita itu sudah cocok untuk menjadi imam di Asik. Kata-kata hari ini dari Pak Andre bukan dari Pak Theo ini. Ada lagi kan Bang Adit mau nikah. Insya Allah insya Allah. Ini pribadi. Nah, sobat lantas. Jadi pesan hari ini tuh, ayolah kita tetap taati aturan lalu lintas. Ojo sewenang-wenang dhewe di dalan. Soalnya di dalan iku ndak awake dhewe tok sing gawe dalane rek. Masyarakat lain juga menggunakan karena lalu lintas itu termasuk urat nadi kehidupan kemarin ya. Ada istilah gitu ya. Dan urat nadi ekonomi kita. Betul, karena apa-apa sekarang ada di jalan raya. Kita kayak transport mau kemana melewati jalan raya. Jadi itu
untuk taat berlalu lintas itu wajib itu hukumnya kemudian ya. Nah, Sobat Lantas, hari inilah episode Mahameru Podcast. Jadi di bulan Ramadan ini semoga sahabat-sahabatku kabeh diberi keberkahan, kelancaran untuk menjalankan puasa. Nah, sing awan-awan nek wae kerja tetep kerja, aja minggu ning warung. Batal tuh. Bahaya. Bahaya. Nah, sekian dari podcast hari ini, bisa bertemu di podcast selanjutnya bersama Bang Adit, mungkin ada tamu lainnya. Okay. Ini Komandan, terima kasih untuk kali ini Komandan. Bisa bertemu dengan selamat menjalankan ibadah. Oh iya. Ya. Nah, kami dari Ditlantas Polda Jatim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan keberkahan. Amin. Dan bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.